Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslan, NIM 1950014 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi Unified Modeling Language atau UML, di mana UML itu sendiri adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek, di mana pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Adapun apa yang Unified Modeling Language yang bisa diberikan untuk kita, yaitu memiliki fungsi memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, kemudian meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah pada tahap coding, mendeploy sistem dengan lebih baik karena ada perencanaan, menggunakan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah dan modifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, di mana biaya perawatannya rendah. Adapun Unified Modeling Language itu memiliki beberapa model diagram, antara lain yaitu usage diagram, class diagram, behavior diagram, interaction diagram, komponen diagram, dan development diagram. Dimana usage diagram sendiri yaitu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat, di mana usage diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun lambang yang digunakan dalam membuat usage diagram yaitu aktor, dapat dilihat merupakan simbolnya, di mana aktor dapat dideskripsikan sebagai orang atau sistem yang menggunakan sistem yang dibuat. Kemudian dependency atau memiliki fungsi menghubungkan perubahan yang terjadi pada setiap elemen. Kemudian generation yaitu menghubungkan satu objek dengan objek yang lain, di mana mereka berbagi perilaku, struktur data dan data yang ada di atasnya. Kemudian include yaitu mendefinisikan bahwa usage diagram bersumber secara eksplisit. Kemudian extend mendeskripsikan bahwa usage diagramnya memiliki target yang luas, memiliki perilaku target yang luas. Kemudian association yaitu memiliki fungsi menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian sistem menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya use case yaitu mendeskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem dengan menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian collaboration yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Terakhir node yaitu memiliki fungsi itu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Ini merupakan contoh penggunaan usage diagram di mana aktornya berupa seorang nasabah, di mana langkah pertamanya yaitu membuka rekening, kemudian menyimpan uang, selanjutnya ke node yaitu dia menyimpan uang, harus di atas 200.000, kemudian mengambil uang, kemudian menutup rekening. Adapun diagram yang salah, di mana urutannya terbalik, di mana seorang aktor langsung dapat melakukan tutup rekening, di
mana rekening itu sendiri belum dibuka. Jadi ini merupakan contoh isi diagram yang salah. Selanjutnya, kelas diagram, di mana kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinisiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain presentasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi, di mana kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta fungsi satu sama lain serta pewarisan asosiasi dan lain-lain. Sebagai contoh, kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, daerah. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut: private, di mana tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protect, di mana hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Selanjutnya itu kelas publik, di mana dapat dipanggil oleh siapa saja. Sebagai contoh, merupakan contoh kelas diagram swalayan, di mana kelas pembeli, di mana memiliki atribut ID dan tipe data chart, nama, alamat, telepon, yaitu memiliki fungsi dapat menambah, update, delete, dan display, menjalankan. Begitu juga pegawai dan spoiler, memiliki kelas memiliki atribut ID, nama, alamat, telepon, dan memiliki fungsi dapat menambah, update, delete, dan display, di mana dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, state chart diagram, di mana state chart diagram dia menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dan stimulus yang diterima. Pada umumnya, state diagram menggambarkan kelas tertentu. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Sebagai contoh, ini merupakan gambar dari state diagram presentasi, di mana dimulai, kemudian mahasiswa mempresentasikan, kemudian mengirim data presensinya. Selanjutnya yaitu data diterima server, kemudian data dikirim, data yang telah diproses, kemudian daftar data yang telah diterima, kemudian mengubah status record yang telah terkirim, kemudian kalau ada. Selanjutnya dan tidak ada, maka akan selesai. Selanjutnya activity diagram, di mana activity diagram menggambarkan berbagai alir activity dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin akan terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram juga paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Ini merupakan contoh activity pendaftaran pasien baru, di mana mulai yaitu ketika di menu di administrasi, yaitu pertama mendaftar, di mana ketika didaftar maka akan dicari data pasien ketika berdasarkan ID dan nama. Ketika pasien belum ditemukan, maka pasien akan dimasukkan data pribadinya mulai baru. Kemudian pasien terdaftar, kemudian dapat mencetak kartunya. Apabila data pasien sudah terdaftar, maka akan langsung menampilkan data.
kemudian langsung lakukan pengobatan. Tidak perlu lagi mengulang kembali memasukkan data pasien. Selanjutnya sequence diagram, di mana sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk pengguna display dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan yang apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Ini merupakan contoh dari user sequence diagram, di mana ini merupakan tentang perpustakaan, di mana petugas dan peminjam buku, di mana ketika peminjam ingin meminjam buku, maka petugas akan pertama memasukkan ID buku dan ID siswa yang meminjam, kemudian memproses query-nya, kemudian menampilkan data bukunya, yang selanjutnya menyimpan data yang meminjam, kemudian maka akan muncul pesan bahwa peminjaman berhasil. Selanjutnya collaboration diagram, di mana collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antara objek seperti square diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu dan penyampaian message. Setiap message memiliki square number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, sedangkan message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Dimana yang pertama merupakan input itu username dan password, kemudian yang kedua submit username dan password merupakan get user, kemudian from login, kemudian ketika berhasil maka akan divalidasi dari inputan dari username dan password tadi. Kemudian user data string. Selanjutnya yang kelima, user data view. Kemudian keenam divalidasi, maka jika berhasil maka akan ada info berhasil login. Apabila salah maka akan ada info username atau password yang salah. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak termasuk ketergantungan dependence di antaranya. Komponen piranti lunak adalah model berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik binary maupun hextable, baik yang muncul pada completion time dan link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tetapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil, di mana komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen-komponen lain. Ini merupakan contoh dari komponen diagram, di mana seminar manajemen, student administrasi, karena ada fasilitas, student, seminar, kemudian security, presentation, dan universitas. Selanjutnya development diagram, mana development atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen
dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal lain-lainnya yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server yang workstation atau piranti keras lainnya yang digunakan untuk deploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antara node, misalnya TCP/IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Ini merupakan contoh dari development diagram, di mana ada referensi DBMS, di mana dihubungkan dengan menggunakan LAN pada web server, di mana web server ini terhubung ke web server 1 menggunakan internet 2 dan sehingga browser in dan browser n, di mana penghubungnya menggunakan internet. Selanjutnya yaitu tugas, di mana yaitu contoh aplikasi yang uses diagram, di mana ini merupakan contoh uses pendaftaran siswa atau mahasiswa, di mana memiliki dua aktor, yaitu petugas pendaftaran dan calon mahasiswa, di mana bersumber dari tutorial kampus yaitu tentang sistem penunjang penerimaan siswa baru, di mana petugas pendaftaran memiliki tugas yaitu pertama login, kemudian mengelola portal, kemudian memberikan tes, kemudian menerima hasil tes, kemudian mengeluarkan hasil tes, kemudian membuat laporan. Adapun tugas dari calon siswa atau pendaftar yaitu melakukan registrasi atau pendaftaran, kemudian melakukan login, selanjutnya mengisi data diri pendaftaran, kemudian setelah mengisi data diri, maka akan menerima soal tes yang diberikan oleh petugas pendaftaran. Selanjutnya melakukan tes. Setelah melakukan tes, maka petugas pendaftaran akan menerima hasil tes yang dilakukan calon siswa. Setelah mengelolanya, maka akan mengeluarkan hasil tes. Setelah itu akan memberikan hasil tersebut ke calon pendaftar, kemudian calon siswa dapat melihat hasil dari tesnya, apakah lulus atau tidak. Sekian dari saya, ini merupakan tugas uses diagram. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.